مولاي صل وسلم دائما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم عيدا يعود في كل عام ويتكرر وتابع لهم مواسم الخيرات لتزداد أوقاتهم بالطاعات وتعمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنصح من دعا إلى الله وبشر وأنذر وأفضل من تعبد لله وذكر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما لا هلال وأنحر ما لا هلال وأنور. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, maha besarmu ya Allah. Allahu akbar, maha agungmu ya Allah. Allahu akbar, tidak ada yang besar kecuali Engkau ya Allah. Allahu akbar, hanya Engkaulah yang satu-satunya yang maha besar. Lantunan kalimat takbir dan tahmid yang berkumandang di seluruh penjuru tanah air seiring dengan terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah, segenap umat Islam di permukaan bumi bangkit sambil menyuarakan kalimat keramat dan sakti, membuktikan pada hari ini bahwa kita berada di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini disebut dengan hari raya Id. Id artinya kembali, artinya dia akan kembali di tahun yang akan datang. Namun pertanyaannya adalah apakah kita akan berjumpa dengan hari raya ini di tahun yang akan datang? Ada orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya. Kita tumpang 9 bulan 10 hari
bukan kamar, bukan rumahnya, tapi perutnya, rahimnya, badannya. Meregang nyawa dia mengeluarkan kita ke atas dunia ini. Pagi ini, bahkan malam tadi mulai terbayang wajah di pelupuk mata sebagian saudara kita. Pulang dari sholat ini masih bisa mencium tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh. Tapi kita jangankan untuk memeluk badan jasadnya, untuk berziarah ke kuburnya pun kita jarang. Apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalaulah masih sanggup untuk mengirimkan Al-Fatihah, kirimkanlah. Kalau masih sanggup mampu melantunkan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tetes tanum di atas gurun yang panas itulah yang akan disampaikan para malaikat ke makam-makam mereka. Orang tua yang dulu gagah perkasa, melepuh kulitnya terkena teriknya matahari untuk menyekolahkan kita. Berapa banyak, berapa hari, berapa saat dia menahan makan demi kebahagiaan kita. Tapi hari ini, apa yang dapat kita balaskan untuk mereka di hari baik, di bulan mulia? Berapa banyak orang yang bisa menggantikan bajunya dengan baju yang baru, membawakan makanan yang lezat, berharap bahwa makanan itu akan membasahi kerongkongannya. Tapi kita yang tak bisa membalas, kita dapat berkirim sedekah. Sa'ad yang begitu sayang dengan ibunya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal ya Rasulullah. Apa atasaddaqu anha, apakah aku bersedekah? Apakah sampai pahalanya untuk dia? Apakah sedekah itu untuk aku saja? Apakah yang mendapatkan pahala cuma aku ya Rasulullah? Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tasaddaq, bersedekahlah Sa'ad, pahalanya sampai. Oleh sebab itu yang berkurban untuk orang tua maka pahalanya sampai, dia mendapatkannya, orang tuanya pun juga mendapatkan aliran pahala untuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita masih mengenang ayah dan bunda. Yang perlu kita pikirkan ke depan, apakah 20 tahun, 30 ke depan, saat kita sudah mati, dimakan cacing tanah, masuk ke liang lahat, apakah anak-anak kita juga akan mampu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Apakah anak-anak kita nanti akan datang ke masjid, ke pengurus masjid, lalu berkata, ini kurban saya, ini kurban istri saya, ini kurban anak-anak saya, dan ini amal jariah untuk ayah dan almarhum ibu saya? Kita tidak bisa menjawabnya sekarang. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Dia mungkin akan menjadi orang kaya, dia mungkin akan menjadi pejabat yang kuasa, yang punya kuasa. Cita-citanya, cita-cita orang tua sudah terlaksana. Tapi apakah ia akan mengenang kita? Tak ada jaminan kalau tidak kita tanamkan pendidikan agama. Berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi jangan lupa, berbakti kepada kedua orang tua bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata ayahnya? Ayahnya bukan ayah yang biasa, tapi ayahnya yang luar biasa. Bukan sekedar penyembah berhala. Ayahnya Nabi Ibrahim pembuat berhala, pencetak berhala, penyembah berhala. Ketika Nabi Ibrahim mengajaknya untuk menyembah Allah, apa jawabnya? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti mendakwai saya, kalau tak berhenti mencari saya, kalau kau tak berhenti untuk memberikan hidayah, kalau kau tak berhenti juga untuk mengajak aku la arjumannak,
kau lempar engkau dengan batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang cukup lama. Pergilah wahai engkau Ibrahim. Kasar kata-katanya. Apakah Nabi Ibrahim mencaci maki, keluar kata sumpah serapah? Apakah Ibrahim melawan? Dengan kelembutan Sayyidina Ibrahim alaihissalam berkata, sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memohon ampun kepada Allah untukmu hai ayahku. Aku akan tetap memintakan ampunan Allah walaupun kau kasar kepada aku, walaupun engkau penyembah berhala. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan tetap memintakan ampun kepada Allah untukmu. Apa balasan Allah untuk Ibrahim alaihissalam? Begitulah Allah. Allah tak pernah membalas satu perbuatan kita dengan satu. Tidak. Karena sifat Allah wa ahsin kama ahsana ilaih. Apa yang dibalas Allah untuk Ibrahim? Kalau Ibrahim berbakti kepada ayahnya satu, maka Allah balas untuk Ibrahim dua. Diberilah ia Ismail, diberilah ia Ishak, dan kedua anak-anak itu menjadi anak yang berbakti, bukan sekedar berbakti, tapi soleh dan menjadi nabi. Dua-duanya menjadi besar dalam sejarah. Oleh sebab itu, mungkin ada di antara kita yang kurang beruntung, dicampakkan, dibuang, tidak diperdulikan, marah. Biarlah itu menjadi urusan orang tua kita. Jangan kita urus antara ia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena andai kita gendong ia dari tempat kita pada hari ini, kita bawa dia ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kita gendong dalam keadaan tawaf, sa'i, umrah, kembali lagi ke tempat kita pada saat ini, belum dapat menebus satu tetes darah pun saat ia melahirkan kita. Belum dapat menebus, susah hatinya, tidak makan dan minumnya, muntahnya, panasnya, dingin tubuhnya saat dia melahirkan kita. Belum dapat menebus susah hatinya. Andai dia salah, biarlah kesalahan itu antara ia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih kuasa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya engkau beribadah kepada Allah. Setelah Allah, langsung kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini pesan pertama khutbah Idul Adha 1445 Hijriah di masjid kita tercinta ini, Masjid Al-Anwar. Apa maknanya? Ada dua poin penting yang ingin Al-Fakir sampaikan. Yang pertama, pesan Ibrahim adalah pesan kemuliaan, pesan keagungan. Tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi memperhatikan pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Patah tumbuh, hilang berganti. Daun-daun yang hijau pasti akan layu dan mati. Mana penggantinya? Ada tunas-tunas baru hijau muda. Kalau tidak kita tata dari sekarang, kalau tidak kita bentuk dari sekarang, kalau kita tidak rangkul dan didik mereka dari sekarang, maka kalau hendak ingin membentuk bambu, biarlah dari rembung. Dia akan bengkok dan melengkung. Dia akan menjadi jampangan di tengah taman. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu keras, hanya ada dua kemungkinan. Kalau ia tidak patah, kepala kita yang akan pecah. Oleh sebab itu, sebelum dia hancur, mari kita didik, mari kita bentuk. Hari ini kita bawa anak-anak kita untuk sholat berjamaah. Hari ini kita bawa anak-anak kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Murru auladakum bis sholat, suruh mereka melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah sholat, dia sudah hafal bacaan-bacaan solat, sudah melekat di kepalanya Al-Fatihah, dan sampai puncaknya selesai solat, dia pandai pula bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan dia akan mendoakan kita.
akan mengirimkan bacaan Al-Quran, dan saat dia sukses, berhasil dalam hidupnya, dia punya uang, dia tidak hanya memikirkan rumahnya yang besar dan megah, dia tidak hanya memikirkan kendaraannya yang mewah, tapi dia memikirkan gelapnya kuburan kita. Dia pikirkan sempitnya alam barzakh kita. Dia akan berdoa, lapangkan kubur orang tua kami. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang-lubang nerakamu ya Allah. Dapatkah kita mencetak generasi seperti itu di masa yang akan datang? Jawabannya ada pada yang akan kita tanam pada hari ini. Padi ditanam belum tentu tumbuh rumput, apalagi rumput yang ditanam tak akan pernah tumbuh padi. Oleh sebab itu, sedangkan baik yang kita lakukan, kita daftarkan dia ke pondok pesantren, mungkin dia akan lari. Kita masukkan dia ke pondok tahfiz Quran, mengaji, mungkin dia akan melawan. Sabarlah, karena sesungguhnya itulah investasi jangka panjang yang sudah mendidik anak-anak dengan pendidikan agama. Bersyukurlah, alhamdulillah. Tapi yang masih belum, ma ta'buduna min ba'di, kata Nabi Yakub alaihissalam, hai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, sesudah mati nanti kalian akan menyembah apa? Televisi, handphone, internet, game online, judi online. Inilah yang menyerang generasi sekarang. Ini akan menjadi senjata luar biasa. Berapa banyak orang tahu pengajian dari internet, betul, tapi menjadi pisau bermata dua. Betapa banyak yang rusak isi kepalanya. Kita sangka memberikan handphone itu sayang, ternyata kita sudah dicabik-cabik, merobek urat nadinya. Dia tidak mati, dia tetap hidup, tapi jiwanya mati. Dia hanyalah jasad yang berjalan. Tidak ada sopan santun, tata kerama, tidak ada cium tangan, peluk tetesan air mata. Karena apa? Karena hati sudah menjadi keras. Oleh sebab itu, maka pesan dari Idul Adha tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi pendidikan anak usia dini. Tanamkan Al-Quran, tanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanamkan bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan kedua dari Idul Adha adalah berkurban, pengorbanan. Mengapa Nabi Ibrahim alaihi salam diberi gelar Khalilullah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau mampu mengorbankan putra yang sangat dicintainya untuk mengerjakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pun hari ini yang dititipkan harta oleh Allah, mari kita buktikan bahwa orang-orang yang mampu mengorbankan sebagian hartanya, sejatinya dia adalah menempuh jalan untuk menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rasa itu jauh, di dalam hati tertanam sifat menanam, mengumpulkan harta, kumpul simpan dan hitung. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celakalah, masuk neraka siapa? Orang yang selalu mengumpulkan harta dan menghitungnya. Setiap kali dicari, dikumpul, dihitung, sampai masanya tiba dia tidak berkurban. Walladzina yaknuzuna dzahaba wal fiddah. Sampaikan bahwa orang-orang yang senantiasa mengumpulkan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, kemudian mereka tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan berita kepada mereka, ai Muhammad, bahwa azab yang sangat pedih sudah menunggu mereka di dalam neraka. Harta yang disimpan, harta yang dihitung-hitung tak dikeluarkan di jalan Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta itu akan dibakar, dipanaskan di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha ajibahum. Harta itu nanti akan dituangkan, akan ditumpahkan ke dahi-dahi mereka.
wa junubuhum, ke usus mereka, wa zuhuruhum, ke punggung-punggung mereka. Maka Allah langsung berkata kepada penduduk neraka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta yang kalian tumpuk, yang kalian simpan untuk diri kalian semasa di dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan azab hari ini karena kalian hanya menumpuk, menghitung, menyimpan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang ada pada diri kita hari ini sejatinya tidak akan bisa menyelamatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kaya masuk ke rumah sakit, jangankan untuk membuat badan sehat, selera makan yang hilang pun tak bisa ditolong dengan harta yang banyak. Jangankan untuk menyuap malaikat maut agar kita tak mati, membuat badan tidak sakit pun tak bisa ditolong dengan harta kekayaan. Si orang kaya miliarder di dunia, dia amburkan uangnya di rumah sakit, berkata kepada dokter di rumah sakit, dokter, apa gunanya harta yang banyak, sementara kalian sudah memvonis saya mati, tidak bisa diselamatkan. Inilah bukti bahwa manusia hari ini ditipu daya oleh harta. Dikiranya dia akan kekal di dunia, padahal harta tak akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dapat menyelamatkan kita? Yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita infakkan, yang kita kurbankan, yang kita berikan ke anak yatim, fakir, miskin, itulah yang diterima di hadapan Allah. Selain daripada itu tinggal hanya menjadi warisan yang diperebutkan oleh anak-anak dan istri kita. Oleh karena itu hari ini khatib menyeru, inti sari khutbah kali ini, jangan lewatkan kesempatan berkurban hari yang mulia ini. Kalau masalah mampu, sejatinya bukan tolak ukur mampu, karena haji yang nyata-nyatanya Allah katakan wajib bagi yang mampu. Apakah orang kaya yang sampai ke Mekah? Tidak. Penjual gorengan, pemulung, petani, bahkan orang miskin pun bisa sampai ke Mekah yang biayanya puluhan juta rupiah. Apa sebab? Karena bukan masalah mampu, tapi karena keinginan mereka yang besar di dalam hati. Apalagi jumlah kurban, kalau keinginan itu ada, maka masalah mampu dikesampingkan, karena keinginanlah yang membuat kita bisa menunaikan sebuah amalan yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما وجعل لكل أمة منسكا وأجلا مسمى. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا وأشكره شكرا جزيلا خالصا وأتوب إليه واستغفره ذنبا كبيرا وصغيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المرتضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى عليه على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ومن إخواننا المؤمنين الأضاحي اللهم وأتم على حجاج بيتك الحرام نسكهم بأمن واطمئنان اللهم يسر لهم حجهم وعدهم إلى بلادهم سالمين مقبولين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبصلا نكنش إمام لو